Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhil karim wa ukhti al-karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sesungguhnya merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya tatkala Allah Jalla wa Ala menjadikan bagi mereka musim-musim untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Musim di dalamnya banyak ketaatan, musim di dalamnya penghapusan dosa dan kejelek, musim yang Allah Jalla wa Ala lipat gandakan kebaikan yang ada di dalam, musim yang rahmat ilahi diturunkan di dalamnya. Dan di antara musim yang sangat mulia di sisi Allah Jalla wa Ala adalah bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan-penjelasan yang nyata dari petunjuk dan furqan yang dengannya seorang akan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Akhil karim wa ukhti al-karimah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sungguh betapa indahnya bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang di dalamnya terdapat ibadah puasa, ibadah tarawih, bulan rahmat, bulan ampunan dan pembebasan dari api neraka, bulan kedermawanan, bulan di mana banyak manusia melakukan kebaikan. Sebuah bulan yang dikatakan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Tiada satupun bulan yang Allah Jalla wa'ala namakan dengan bulan Al-Quran selain bulan Ramadan. Oleh karenanya dahulu Rasulullah SAW memberikan kata selamat dan berita gembira kepada para sahabatnya tatkala bulan Ramadan hampir atau telah datang. Beliau memberikan semangat motivasi kepada mereka untuk bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh melakukan seluruh amal saleh, dari salat, puasa, zakat, membaca Al-Quran dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dan Al-Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada Ramadan qad jaa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi syayatin." Ini adalah bulan Ramadan telah datang, sebuah bulan yang pintu-pintu syurga dibukakan di dalamnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya di dalamnya, dan para syaitan dibelenggukan pada bulan ini. Oleh karenanya seorang mukmin dan mukminah pasti akan merindukan kedatangan bulan ini. Tentu ia akan bahagia tatkala telah dipertemukan dengan bulan yang mulia tersebut. Dia akan senang dan dia akan memberitakan berita gembira tersebut kepada saudara-saudaranya yang mukmin. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, sedangkan ia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam tuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi u'taqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah." Apabila telah datang awal malam bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dan jin-jin yang nakal dibelenggukan, diikat. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu dari pintu-pintu neraka yang masih dibuka. Sedangkan pintu-pintu syurga dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala selebar-lebarnya. Tiada satupun dari pintu-pintu syurga yang tertutup. Wa yunadi munadin, dan yang menyeru, memberikan seruan, penyeru memberikan seruan di malam tersebut, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang semangat melakukan kebaikan, aqbil, perbanyaklah kebaikan, semangatlah kalian.
Menghadaplah kalian kepada Allah dengan kebaikan. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang-orang yang suka melakukan kejelekan, sudah saatnya kalian berhenti. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Jalla wa Ala memiliki hamba-hamba yang Ia bebaskan dari api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam bulan Ramadan. Riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bagaimana mungkin seorang muslim dan muslimah tidak merindukan kedatangan bulan Ramadan, sedangkan ia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala bulan Ramadan telah datang. Ia bersabda kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu syurga dibukakan di dalamnya. Wa yughallaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi syayatin, dan para syaitan dibelenggukan saat itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 syahrin, bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia adalah orang yang merugi. Bagaimana mungkin seorang muslim dan muslimah tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan nikmat Allah pertemukan ia dengan bulan tersebut, sedangkan ia tahu bahwa nabinya pernah bersabda, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman kepada Allah Jalla wa'ala, dia meyakini bahawa puasa tersebut diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, wahtisaban, ikhlas, dia melakukannya murni karena Allah, hanya mengharapkan pahala kepada Allah, maka seluruh dosa-dosa yang telah berlalu telah diampuni. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat tarawih, dengan kebaikan ketaatan lainnya, dibangun di atas iman dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karenanya sungguh merugi orang-orang yang telah dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh kebaikan ini, bulan Al-Quran ini, bulan yang pintu-pintu syurga semuanya dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala, sebuah bulan yang di dalamnya seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, sebuah bulan yang di dalamnya para syaitan dibelenggukan oleh Allah Jalla wa'ala, sebuah bulan yang kebaikan itu dimudahkan oleh Allah dan kejelekan itu disulitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sungguh merugi orang yang telah bertemu dengan bulan ini tetapi ia tidak dapat meraih keberkahan dari bulan tersebut dengan bertaubat kepada Allah, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda kepada para sahabatnya, atani Jibril alaihi salam, wahai para sahabatku, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ia berkata, ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Wahai Muhammad, semoga orang yang memiliki kedua orang tuanya kemudian ia mati dalam keadaan dia tidak berbakti kepada mereka sehingga dia masuk ke dalam neraka, semoga Allah binasakan ia, semoga Allah jauhkan ia dari rahmatnya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun mengaminkan doa Jibril tersebut. Yang kedua, Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi kita, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu faudkhilan nar fa'ab'adahu Allah. Ada orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia mati dalam keadaan ia belum memperoleh ampunan dari Allah, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah menjauhkan ia dari rahmatnya. Qul amin, aminkan wahai Muhammad.
Aku pun mengaminkannya, kata Nabi SAW. Kemudian Jibril alaihissalam menyatakan, wa man dzukirta indahu falam yusalli alayka famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin. Orang yang disebutkan namamu di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu lantas ia mati kemudian dia masuk ke dalam neraka, semoga Allah menjauhkan ia dari rahmatnya. Katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, amin. Nabi pun mengucapkan amin. Subhanallah. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan selain beliau bahwa ulama salaf dahulu mereka semenjak 6 bulan sebelum Ramadan telah berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Sya'ban telah masuk, maka mereka menghidupkan bulan Sya'ban seakan-akan Sya'ban itu adalah bulan Ramadan. Mereka sudah melatih dan membiasakan diri mereka dengan salat malam, baca Al-Quran dan berbagai kebaikan lainnya. Sehingga begitu bulan Ramadan datang, mereka memiliki semangat yang luar biasa. Mereka benar-benar perfect di bulan Ramadan dengan segala kebaikan yang Allah anjurkan. Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, menyatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am." Apabila bulan Ramadan telah datang, maka ia adalah bulan membaca Al-Quran, bulan memberikan makan kepada manusia. Subhanallah. Sebagian para ulama salaf ketika bulan Sya'ban telah datang, mereka langsung menutup kios-kios mereka, toko-toko mereka, kemudian menyatakan, "Hadza syahrul Quran." Ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semoga audio ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.